Alhamdulillah, bersua kembali bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang TKW hamil di rantau pulang membawa janin tak bertuan. Ayo kita langsung saja kita simak perjalanan kisahnya. Seorang wanita asal Klaten, Jawa Tengah, telah bekerja di Taiwan selama 2 tahun sebagai asisten rumah tangga. Majikannya, seorang pria tua berusia 80 tahun bernama Tuan Wang, membutuhkan perhatian penuh karena tubuhnya yang renta. Setiap hari, Sulastri membersihkan rumah, memasak, serta membantu Tuan Wang menjalani aktivitasnya. Jauh di tanah air, suaminya, Hadi, bekerja sebagai buruh di pabrik. Mereka jarang berkomunikasi karena kesibukan masing-masing dan perbedaan waktu antara Indonesia dan Taiwan. Sulastri sering merasa kesepian, terutama saat malam tiba. Ia hanya bisa menatap ponselnya, menunggu pesan dari Hadi yang semakin jarang datang. Suatu hari, Sulastri bertemu dengan seorang pria Taiwan bernama Chen, seorang pekerja pabrik yang menyewa kamar di dekat rumah majikannya. Chen ramah dan sering menyapa Sulastri setiap kali mereka bertemu di gang sempit di belakang rumah. Lambat laun, perhatian Chen menjadi candu bagi Sulastri. Ia merasa dihargai, diperhatikan, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari suaminya. Hubungan mereka semakin dekat. Awalnya hanya sekadar berbicara dan berbagi cerita, tetapi akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di balik keheningan malam, di sebuah kamar kos kecil milik Chen, mereka melakukan sesuatu yang terlarang. Sulastri tahu itu salah, tetapi ia merasa tak mampu menahan diri. Beberapa bulan kemudian, Sulastri mulai merasa ada yang berubah dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, tubuh lemas, dan siklus haid yang tak kunjung datang. Ia mulai curiga dan akhirnya memberanikan diri membeli alat tes kehamilan. Saat 2 garis merah muncul, jantungnya serasa berhenti. Ia panik, takut, dan bingung harus berbuat apa. Ketika ia mengabarkan hal itu kepada Chen, pria itu langsung berubah sikap. Chen menghindarinya, tidak lagi membalas pesan atau menemui Sulastri seperti dulu. Saat akhirnya Sulastri berhasil menemuinya, Chen dengan tegas menolak bertanggung jawab. "Aku tidak yakin itu anakku," ucap Chen dingin. Air mata Sulastri jatuh. Ia tahu ini salahnya, tetapi ia tidak pernah menyangka Chen akan sekejam itu. Keadaan semakin memburuk ketika majikannya mengetahui kehamilannya. Tuan Wang yang selama ini baik kepadanya menjadi marah besar. Keluarga majikan tidak ingin nama mereka tercoreng dengan keberadaan seorang pekerja rumah tangga yang hamil di luar nikah. Dalam hitungan hari, semua berubah. Sulastri dipecat dan dilaporkan ke pihak imigrasi. Ia diproses untuk dideportasi kembali ke Indonesia. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dalam kesedihannya. Di bandara, saat hendak pulang ke tanah air, Sulastri menatap perutnya yang mulai membesar. Ia mengusapnya dengan perasaan campur aduk. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Pulang dalam keadaan hamil, menghadapi suami yang mungkin tidak akan menerimanya lagi, dan membesarkan anak tanpa seorang ayah. Di atas pesawat, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyesali segalanya, tetapi waktu tak bisa diputar kembali. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Sulastri tak mampu lagi menahan perasaannya. Di balik mata yang masih basah oleh air mata, ia menatap langit Indonesia dengan perasaan campur aduk. Kembali ke tanah air, ia membawa beban dosa dan kesalahan yang tak terhitung, namun juga secercah harapan untuk memulai lembaran baru demi dirinya dan calon buah hatinya. Perjalanan pulangnya berlangsung hening, seperti cermin dari kekosongan yang menghantui tiap langkahnya selama di pesawat.
Di sampingnya, sekantong koper yang berisi segala kenangan pahit dan pahitnya perpisahan dengan kehidupan di Taiwan. Sebuah bab yang ia ingin lupakan namun terus menghantui setiap mimpinya. Sulastri tahu, begitu ia melangkahkan kaki di tanah Indonesia, ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Tatapan sinis, gosip yang menggerogoti, dan penilaian keras dari masyarakat serta keluarga. Di kampung halaman di Jawa Tengah, suasana hangat yang biasa menyambut tamu berubah menjadi dingin dan penuh keraguan. Kerabat dan tetangga, yang biasanya ramah, kini menyembunyikan tatapan penuh keheranan. Ibunya, yang selama ini mendoakan keselamatannya, menyambutnya dengan pelukan yang berat, namun di balik itu tersimpan kecewa mendalam. Di ruang tamu kecil rumah sederhana, di antara bisikan halus dan tatapan tajam, Sulastri harus mengungkapkan kisah kepulangannya. Ia tak lagi menjadi perempuan yang pernah melangkah dengan bangga mencari nafkah di negeri orang. Sekarang, ia adalah wanita yang hamil di luar nikah, sebuah beban sosial yang sulit diabaikan. Tak lama setelah kepulangannya, Hadi, suaminya yang dulu pernah memberikan harapan, muncul dengan wajah penuh kegetiran. Hadi, yang selama ini bekerja jauh di kota, merasa dikhianati oleh jarak dan keheningan yang semakin merenggut kepercayaan antara mereka. Dalam pertemuan yang canggung di ruang tengah rumah, Hadi berkata dengan suara berat, "Sulastri, aku sudah mendengar kabar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa hancur, tapi aku juga bingung harus bagaimana." Sulastri hanya menunduk, menahan penyesalan yang begitu dalam. Ia tahu, kata-kata yang terlontar itu tak akan menghapus perbuatan masa lalu. Namun dalam hati kecilnya, ia berharap bisa mendapat pengertian dan, meski tipis, kesempatan untuk memperbaiki diri. Hari-hari awal kepulangannya penuh dengan pergulatan batin. Sulastri kerap menghabiskan waktu di sudut-sudut sunyi, mengenang kembali malam-malam kelam di Taiwan dan rasa hangat sesaat yang pernah ia rasakan bersama Chen. Namun, kenangan itu pun berubah menjadi sakit yang menusuk. Ia pun mulai mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan tekad yang tersisa, Sulastri memutuskan untuk tidak larut dalam penyesalan. Ia mulai mencari informasi tentang dukungan untuk para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Dan akhirnya bergabung dengan sebuah kelompok perempuan di desanya yang memiliki pengalaman serupa. Kesulitan membesarkan anak seorang diri, dan upaya untuk mendapatkan kembali harga diri. Melalui diskusi hangat dan saling berbagi, perlahan-lahan ia merasa tidak sendiri. Suara-suara lembut yang mendorongnya untuk tidak menyerah mulai menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Dengan dukungan teman-teman baru dan bimbingan seorang konselor dari kelompok tersebut, Sulastri mulai mengambil langkah kecil menuju pemulihan. Ia mendaftar di kelas-kelas keterampilan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, belajar membuat kerajinan tangan dan memanfaatkan bakatnya untuk menghasilkan karya yang bisa dijual. Meski kehamilannya semakin nyata, semangatnya pun perlahan pulih. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu tak bisa diubah, masa depan masih terbentang luas di depan mata, masa depan yang harus ia perjuangkan demi sang buah hati. Di sela-sela kerajinan dan pelajaran baru, ia menulis di buku harian tentang perasaannya. Setiap kata yang tertulis adalah usaha untuk melepaskan beban dosa dan menemukan kembali identitasnya sebagai seorang perempuan yang kuat. Ia menulis, "Setiap luka di masa lalu adalah guru yang mengajarkan aku tentang ketangguhan. Aku mungkin telah tersesat, tapi aku yakin, dengan langkah kecil, aku akan menemukan jalan menuju penebusan." Di balik perjuangannya untuk bangkit, bayang-bayang tentang Chen selalu menghantui. Tak ada hari tanpa teringat akan janji-janji kosong dan pengkhianatan yang membuatnya hancur. Di tengah kegelisahan itu,
Sulastri sempat mempertimbangkan untuk mencari Chen dan meminta keadilan atas perbuatan yang telah merenggut sebagian hidupnya. Namun, ketika ia mencoba mencari informasi, yang ditemukannya hanyalah kabar burung dan cerita yang tidak jelas. Chen seolah menghilang tanpa jejak, meninggalkan luka yang semakin dalam. Meski begitu, ia tak membiarkan kekecewaan itu menguasai seluruh hidupnya. Dengan dukungan kelompoknya, ia memutuskan untuk fokus pada pemulihan dan masa depan sang anak. Ia percaya, dengan menciptakan kehidupan yang layak dan penuh kasih, ia sudah membayar hutang dosanya, meski tak dalam bentuk yang konvensional, tetapi melalui perjuangan dan cinta yang ia tanamkan pada diri sendiri dan calon buah hatinya. Bulan demi bulan berlalu, dan perut Sulastri semakin membuncit menandakan bahwa kehidupan baru tengah tumbuh. Di tengah segala keterbatasan, ia menemukan kekuatan dalam peran barunya sebagai calon ibu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya, dari hal sederhana seperti menyiapkan kamar kecil di rumah yang sama, hingga merencanakan masa depan anaknya. Meskipun lingkungan sekitar masih menyimpan stigma, Sulastri bertekad untuk tidak membiarkan penilaian orang lain merusak harga dirinya. Perlahan-lahan, ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai pembantu di sebuah rumah kecil di desa tetangga. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Rini, seorang wanita parubaya yang sabar dan penuh kasih, yang tak hanya mempekerjakan Sulastri, tetapi juga memberikan nasihat serta dukungan emosional. Ibu Rini berkata dengan lembut, "Kita semua punya cerita yang tak indah, Nak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar mencintai diri sendiri. Hidup ini bukan tentang masa lalu, melainkan tentang apa yang kita tanam untuk masa depan." Kata-kata itu menggema di dalam hati Sulastri, memberinya kekuatan untuk terus maju. Di setiap tugas harian, di setiap percakapan dengan Ibu Rini, ia belajar bahwa hidupnya tak lagi didefinisikan oleh kesalahan masa lalu, melainkan oleh keberanian untuk terus melangkah. Hingga tiba saatnya hari kelahiran, Sulastri merasakan semangat yang semakin menyala. Di balik segala luka dan kegetiran, kini tumbuh secercah harapan yang membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah. Ia menyadari bahwa setiap keputusan, meskipun diwarnai dosa dan penyesalan, juga mengandung kesempatan untuk belajar dan berubah. Pada suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menempel di daun-daun pepohonan di desa, Sulastri duduk di teras rumah kecilnya sambil mengusap lembut perutnya. Di hadapannya, terhampar langit biru yang luas, simbol dari peluang dan kehidupan baru. Dengan mata yang penuh tekad, ia berbisik, "Untuk anakku, aku akan berjuang. Aku akan tunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan kedua, dan bahwa cinta serta pengampunan selalu menemukan jalannya meski di tengah kegelapan." Kisah Sulastri masih jauh dari kata selesai. Ia telah melalui badai yang membuatnya hampir tenggelam, namun kini ia berdiri dengan keyakinan bahwa masa depan tak ditentukan oleh masa lalu. Meski jalan yang dilalui penuh rintangan, ia percaya bahwa dengan keteguhan hati, dukungan dari orang-orang yang tulus, dan tekad untuk mencintai diri sendiri, setiap luka akan sembuh dan setiap dosa akan menemukan penebusannya. Di setiap langkah yang ia ambil, Sulastri membawa harapan bahwa suatu hari nanti, sang anak akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan penerimaan. Dan bagi dirinya, perjalanan panjang menuju penebusan adalah bukti bahwa meskipun manusia pernah tersesat, selalu ada jalan untuk kembali menemukan diri sejati. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berpegang teguh kepada tali petunjuk Allah, yang menuntun kita ke jalan kebenaran, yang diridhainya dunia akhirat. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.
Dan saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.